الحمد لله العلي الكبير العليم الخبير جل عن الشبيه والكفء والمثيل والند والنظير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير الحاشر، بعثه الله بالحق رحمة للعالمين قبل قيام يوم تبلى السرائر. فقد قال عز من قائل في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام والإيمان، kaum muslimin, yahfazunallahu wa yahfazukum ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Rabbuna yang telah menetapkan hari yang diberkahi ini sebagai sebuah kesempatan untuk bergembira dan berbahagia meski wabah corona terus saja masih melanda. Yang pasti dan yang jelas, ia tak pernah lepas dari ketentuan, izin dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Meskipun banyak orang yang berspekulasi bahkan meyakini bahwa ia hanyalah merupakan rekayasa komunis atau Zionis durjana, ala kulli hal kita tetap patut dan layak untuk berbahagia hatta ta'lamal yahud anna fi dinina fushatun, agar mereka Yahudi tahu bahwa dalam agama kita akan selalu ada celah dan perintah untuk berbahagia. Salawat bersanding salam kita hatur limpahkan kepada Nabi sang junjungan yang telah mengenalkan kepada kita Islam, sehingga selamatlah kita dari hinanya kesyirikan dan dari dosa-dosa yang begitu kelam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal kiram, kaum muslimin, yarhamunallahu wa yarhamukumullahu ajma'in. 2 kali Ramadan, 2 kali pula kita berlebaran, masih saja kita dipaksa untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari masker yang wajib dikenakan, hand sanitizer yang harus dibalurkan, bahkan disinfektan yang lazim disemprotkan. Bahkan bagi sebagian orang, ia harus cuci pakaian setelah pulang dari beraktivitas di luaran. Atas dasar ketakutan yang berlebihan, terkadang kita melupakan masker ketakwaan
yang dapat menjaga lisan dan mulut kita daripada cacian dan cercaan serta tuduhan. Kita lupa untuk mensucikan tangan, mengulurkan bantuan agar bala bencana selalu Allah hindarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah saatnya kita akhiri perdebatan dan juga ketakutan yang berlebihan. Perdebatan mengenai asal muasal virus dan seberapa bahayanya ia. Karena sejatinya bagi orang yang beriman, segala macam bencana, musibah dan ujian adalah sebuah kepastian dari Allah dan juga sebuah ketetapan bagi kita. Ia tak lain adalah sebuah teguran agar kita segera berhenti dari berbagai macam dosa dan kesalahan, dari berbagai macam kejahatan dan kezaliman, baik yang dilakukan oleh individu-individu maupun yang terorganisir dalam bentuk kekuasaan yang dilakukan tanpa rasa malu dan terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguh benar-benar akan kami buat mereka para pendosa merasakan musibah-musibah dunia agar mereka segera bertobat penuh penyesalan. Ujian, bala bencana dan cobaan agar kita kembali bertobat penuh penyesalan. Bahkan bukan hanya bagi kita orang yang beriman, bagi mereka manusia-manusia yang angkuh menolak untuk beriman, ia adalah red notice, peringatan keras dan besar bagi manusia-manusia yang tak kenal halal haram. Utusan-utusan Allah, para da'inya mereka dustakan, perintah dan larangan mereka abaikan, agar segera berhenti dari angkuhnya kesyirikan dan kembali kepada sucinya fitrah keimanan. Bukankah Allah berfirman, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad kepada manusia-manusia sebelum kalian, lalu mereka mendustakan utusan-utusan, dan kami rasakan mereka syiddatal faqri wa dhiqil 'aish, betapa beratnya kefakiran dan sempitnya mata pencaharian, agar mereka bertaubat dan kembali dalam pengakuan. Maka mari kita hentikan perdebatan dan hentikan pula ketakutan yang berlebihan, karena Allah dan Rasulnya telah mengabarkan berita yang menenangkan lagi menenteramkan. Bukankah baginda kita bersabda, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besar kecilnya sebuah imbalan bergantung berapa besar kecilnya ujian dan bala. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, maka pasti ia akan berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukh. Maka barang siapa yang dengan senang hati menerima berbagai musibah yang menimpa, maka baginya keridhaan Allah di dalam syurga. Namun sebaliknya, barang siapa yang berkeluh kesah bahkan marah-marah atas berbagai macam musibah, maka baginya laknat dan kemurkaan Allah Ta'ala. Sungguh saudaraku, dari jutaan dosa sejak usia balik yang tak terhingga hanya sedikit yang Allah berikan hukumannya secara kontan di dunia. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sungguh seandainya Allah selalu mengadab kita sebagai manusia yang selalu berdosa atas segala dosa yang kita perbuat di dunia, maka takkan tersisa bahkan binatang melata. Tetapi Allah
tangguhkan azab tersebut. Allah tangguhkan agar kita bertaubat. Dan kalau sudah datang masanya, Allah lah yang maha mengetahui siapa yang telah bertaubat dan siapa yang masih saja melakukan perbuatan-perbuatan terlaknat. Sudah saatnya saudaraku kita hentikan perdebatan lagi ketakutan. Lalu mari kita fokus pada PR besar dan tugas besar ukhuwah. Karena ukhuwah di zaman kita sudah makin terpecah belah. Sudah lelah kita dengan raut masam yang membalas salam. Letih kita berdebat sampai memerah wajah dan keluar urat. Jengah kita mendengar mereka yang katanya nyunnah, rajin mencibir, nyinyir hingga mentahdir. Padahal kita paham betul, tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna pemahamannya dan paripurna untuk memahami din yang mulia ini. Maka apapun salah dan celah dari saudara kita adalah hak sekaligus kewajiban kita untuk memberikan nasihat semampu kita dengan dasar niat tulus ingin bersama-sama menggapai keridhaan Allah di dalam syurga. Karena dengan persaksian syahadah, bersaksinya seorang bahwa hanya Allah sebagai Tuhannya, maka haram bagi kita darah dan hartanya, haram bagi kita untuk merendahkan dan menghinakannya. Maka mari tutupi segala kekurangan dan perbaiki kesalahannya. Ambil kebaikannya, karena orang yang beriman pasti punya kebaikan buah daripada keimanannya di sela-sela keburukannya. Jangankan saudara muslim yang juga merupakan manusia, bahkan ayam jantan yang berkukuruyuk membangunkan kita untuk sholat subuh dimuliakan dalam Islam. Dalam sebuah hadis Zaid ibn Khalid yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya serta Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, yang dinyatakan sahih oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar wa Riyadhis Salihin, dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, serta Al-Imam Al-Ajaluni di dalam kitabnya Kashful Khafa. Nabi bersabda, la tasubbud dika fa innahu yuqidu lis-salah. Jangan kalian sekali-kali menghardik, marah kepada ayam jantan yang membangunkan salat subuh. Bayangkan, ayam saja dilarang untuk kita mencelaknya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir menukil pernyataan Al-Imam Al-Hulaimi mengenai hadis ini. Fihi dalilun ala anna kulla man istufida minhu khairun la yanbaghi an yusabba wa la yustahanu bihi bal haqquhul ikramu wasyukru wa yutalaqqa bil ihsan. Di dalam hadis yang singkat ini ada anjuran perintah Rasulullah bahwa setiap apapun dan siapapun yang mengingatkan dan memberikan kebaikan, maka tidak layak untuk dicela, apalagi dicaci dina-dina. Akan tetapi hak orang yang mengingatkan kebaikan, muslim yang baik itu berhak mendapatkan ucapan dan terima kasih serta penghormatan kita. Bahkan dari hadis ini pula para ulama kontemporer mengharamkan kita, minimal melarang kita untuk marah dan murka kepada jam waker, kepada handphone yang alarmnya berdering. Kenapa? Karena bisa saja marahnya kita kepada alarm menunjukkan pembangkangan terhadap ajakan kebaikan. Fa na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-ukhuwah Islamiyah merupakan masdarun asasi litathbitil ikhwan fil mauqif. Persaudaraan adalah sumber nutrisi utama saat ujian melanda diri. Sebagai makhluk sosial, kita terkadang bahkan sering mengalami perselisihan, perdebatan, intimidasi dan tekanan. Dan di saat-saat seperti itulah kita butuh selain Allah teman dekat untuk berbagi kisah. Jangankan kita orang-orang awam,
Lihatlah bagaimana Al-Imam As-Suyuti, beliau sebagai ulama besar pernah mengalami tekanan dan intimidasi. Beliau dituduh menjiplak dan membajak karya-karya Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi, namun beliau tidak marah, melainkan beliau karang sebuah karangan yang berjudul Muqawamatul Kawi fir Raddi 'ala As-Sakhawi. Pun demikian dengan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengungkapkan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib bahwa beliau sering mengalami tekanan-tekanan dalam perjalanan dakwah. Maka beliau katakan, saat kami mulai mengalami rasa takut dalam dakwah, prasangka-prasangka buruk orang yang menentang mulai membuat kami resah, sehingga bumi begitu terasa sempit untuk kami singgah. Kami datangi teman sekaligus saudara dan guru kami Al-Imam Ibn Taimiyah sekedar untuk mendengarkan tausiah, maka sekejap hilanglah gundah dan gulana, berubah menjadi semangat, kebahagiaan dan ketenangan. Itulah fungsi daripada saudara, bukan justru sebaliknya mendatangkan kesedihan dan sengsara. Yang kedua, saudara-saudaraku kaum muslimin, yahfazukumullahu ajma'in. Persaudaraan yang didasari keimanan akan mudah menghadirkan perdamaian antar pihak yang berselisih dan bermusuhan, karena keimanan itu menyatukan tujuan, mengakomodir persepsi dan menurunkan ego yang selalu ingin dimenangkan. Oleh karenanya Nabi memotivasi kita dengan panggilan keimanan, ala ukhbirukum bi afdalin minas salati was siyami was sadaqah, qalu bala as-salah dzatil bayyin. Maukah kalian aku tunjukkan pada perbuatan dan amalan yang lebih afdal bahkan daripada salat, puasa dan sedekah? Tentu ya Rasulullah, yaitu mendamaikan saudara kalian dalam ukhuwah Islamiyah yang sedang bersengketa dan berselisih. Saudaraku kaum muslimin, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Yang ketiga, klaim bersaudara karena keimanan harusnya melahirkan manusia-manusia yang mampu menahan diri daripada menyakiti, mendolimi, iri dengki serta hasad, karena Nabi bersabda, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruh. Janganlah kalian saling hasad. Apa itu hasad? Menginginkan kenikmatan dari seorang hamba itu sirna bahkan hilang. Jangan kalian bersekongkol dalam kecurangan jual beli. Jangan saling mengulik aib sehingga saling benci dan membelakangi. Jangan menawar atau menawarkan daganganmu kepada saudaramu yang sudah dan sedang bertransaksi. Jadilah hamba Allah yang rukun bersaudara. Karena Allah, Muslim itu bersaudara tidak akan mendolimi, tidak merendahkan dan menghinakan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia dengan nomor hadis 2564 Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, kaum muslimin, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Muslim itu seharusnya menjadi pembuka pintu-pintu amal kebaikan, bukan sebaliknya menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatihal lil khair." Sesungguhnya di antara orang yang beriman itu akan selalu ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, maghaliqal syarr, dan menghalangi orang daripada keburukan. Namun sebaliknya juga ada di antara kita terkadang mafatihal syarr, menjadi pintu-pintu pembuka pintu-pintu keburukan, maghaliqal khair, dan sebaliknya menutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, maka beruntunglah orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka pintu kebaikan, dan sebaliknya wailun liman ja'alallahu mafatihal syarr, orang yang sangat merugi jika ia menjadikan dirinya sebagai penunjuk dari berbagai macam keburukan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik dengan derajat hadis yang sahih.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min mir'atul mu'min." Mukmin itu menjadi cerminan yang membuat saudaranya bercermin pada dirinya. Kemudian al-mu'min akhul mu'min. Orang yang beriman itu lebih bersaudara bahkan daripada hubungan nasab dan keluarga. Yakufu alaihi doya'atahu wa yahutuhu min wara'i. Ia akan menjaga dari penyimpangan dan kebinasaan saudara-saudaranya serta membelanya di belakangnya dan memenuhi segala kemaslahatannya. Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ukhuwah Islamiyah yang didasari cinta karena Allah akan mengundang dan menghadirkan cinta Allah kepada kita dan mereka. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis sahih tentunya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang muslim yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa lainnya. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Di saat perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Dan sebelum sampai di rumah saudaranya, malaikat bertanya kepada seorang hamba yang mulia ini, "Kemana engkau hendak menuju wahai saudara?" "Li akhan fi hadhihi al-qaryah." Aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini. "Alaka min ni'matin alaihi tarubbuha." Apakah engkau mendatangi dan mengunjungi saudaramu ini karena engkau telah memberikan suatu jasa kepadanya sehingga engkau datang untuk menagih balas budi daripadanya? La, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak wahai saudaraku, kepada malaikat ia katakan, sungguh aku datang hanya karena aku cinta kepadanya atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun berkata, "Fa inni rasulullahi ilaik." Ketahuilah, sungguh aku adalah seorang malaikat utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguh Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Saudaraku yang budiman, kaum muslimin, yarhamunallahu wa yarhamukum ajma'in. Kesimpulan daripada khutbah kita adalah, mari dengan ukhuwah saling menguatkan bukan menjatuhkan. Persaudaraan karena keimanan itu menghadirkan kedamaian bukan permusuhan. Sesama muslim yang berserah diri harusnya menahan diri dari menyakiti dan menzalimi. Yang keempat, orang yang beriman itu selalu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dan yang terakhir, sesama hamba Allah, mari kita saling tulus mencintai karena Allah agar turun dan hadir kecintaan dan keridhaan Allah. Mari kita tutup khutbah kita kali ini dengan berdoa semoga Allah semakin mengeratkan dan mentuluskan hati kita untuk mencintai saudara-saudara kaum muslimin dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا قوي يا عزيز يا متين انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المقاتلين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. كن لهم معينا ونصيرا وظهيرا يا ربنا يا خير الناصرين. Tolonglah saudara-saudara kami yang menjaga
kiblah utama dan pertama kaum muslimin, yang menjaga kiblah pertama kaum muslimin. Jadilah bagi mereka penolong dan penguat ya arhamar rahimin. Tsabbit aqdamahum wansurhum ala a'daika a'da'ad-din. Allahumma 'alaika bil yahud wan nasara wa man halafahum wa a'anahum 'ala al-muslimin. Shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. فيه الفرحة معهودة، افرح وانسى أحزانك. فيه الضحكة معسولة، داعبها بكل أشجانك. فيه الفرحة معهودة، افرح وانسى أحزانك. فيه الضحكة معسولة، عليها بكل ألحانك. ردد كلمة منشودة، عيد مبارك بلحانك. خلي العيد بحلولك، فرحة وسامر خلانك، فرحة وسامر خلانك. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. الضيقة والأحزان فيها الجو مكانه، وقت الضيم والونات راحوا ولا زمانه. تيرارا 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 تيرارا